Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Kalian sehat semua bukan? Alhamdulillah. Karena kita sampai dengan hari ini masih diberi kesehatan, maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang akan diberikan kepada kita akan semakin banyak. Allahumma amin. Bagi anak-anak ataupun keluarganya yang pada hari ini sedang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, mari bersama-sama kita doakan mudah-mudahan yang bersangkutan akan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sembuh, sehat seperti sedia kala. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan belajar Al-Quran Hadis. Namun sebelumnya, agar kegiatan belajar kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu marilah kita mengawali belajar kita dengan membaca surat Al-Fatihah dan sekaligus doa belajar. Silakan dimulai. Rodi Tudin. Iya, sip, pinter semuanya. Walaupun sudah lama tidak berangkat ke sekolah, tidak membaca doa, tidak membaca surat Al-Fatihah, tapi ternyata kalian masih hafal, masih ingat. Aku rajukan jempol buat anak-anak hebat kelas 3 dari Min 2 Banyumas. Untuk pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 di semester 1 ini, kita nanti akan belajar tentang surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Ini materi pelajaran semester 1 tok loh ya. Nanti semester 2-nya juga ada lagi. Ada 4 surat yang harus kita kuasai. Masing-masing surat kita harus mengenal suratnya, diturunkan di mana, jumlah ayatnya ada berapa, isi kandungannya apa, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mengucapkan, bisa melafalkan, bisa membaca sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Yang berikutnya lagi, kita harus mengetahui atau hafal dari mufradat, arti kata-kata dari yang ada di dalam surat-surat ini. Kemudian kita juga harus hafal tentunya, hafal suratnya berikut juga dengan artinya. Baik, yang pertama kita akan belajar surat Al-Fatihah. Untuk surat Al-Fatihah sendiri, berarti nanti akan kita pelajari, ini adalah kita perkenalan dengan surat Al-Fatihah itu seperti apa. Kemudian cara melafalkannya bagaimana, arti kata-katanya apa, isi kandungannya apa saja, dan kemudian yang terakhir kita harus hafal terhadap surat Al-Fatihah itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita berkenalan dulu dengan surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah ini termasuk deretan surat Makkiyah. Deretan surat Makkiyah yang terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah punya banyak nama, diantaranya ada Fatihatul Kitab, yang artinya pembuka kitab. Surat Al-Fatihah diberi nama Fatihatul Kitab karena Al-Quran secara penulisannya dibuka dengan surat Al-Fatihah ini. Maka dikatakan Fatihatul Kitab, pembuka kitab, pembuka Al-Quran. Kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah adalah ini
Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Kenapa dikatakan Sab'ul Masani? Sab'ul Masani itu artinya adalah 7 yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah diberi nama Sab'ul Masani karena dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat dalam sholat. Sholatnya aktif kan? Coba sholat subuh kita membaca surat Al-Fatihah, sholat duhur Fatihah, sampai dengan sholat Isya setiap rakaat juga ada surat Al-Fatihahnya. Kemudian selain Fatihatul Kitab, Sab'ul Masani, surat Al-Fatihah ini juga punya sebutan lain yaitu Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab karena di dalamnya mencakup pokok-pokok Al-Quran seperti akidah dan ibadah. Oke, perkenalannya seperti itu. Nanti bisa diputar ulang video ini sambil kalian pelajari secara pelan-pelan. Selanjutnya lafal dari surat Al-Fatihah. Tulisannya adalah seperti ini, bukan lafalnya. Kalau lafal itu pengucapan ya, jangan lupa. Ini tulisannya. Lafalnya nanti kita setelah ini ada pengucapannya, cara membacanya. Ini tulisannya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika membaca Al-Quran, awas harus diperhatikan panjang dan pendeknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini surat Al-Fatihah tulisannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita simak video yang satu ini. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul adzim. Merdu suaranya, bagus suaranya, dan ini bukan suaranya Pak Guru tadi yang mengaji. Ini adalah suara kalian, insya Allah akan seperti itu. Nanti diputar kembali, diulang-ulang, kalian tirukan suaranya, kalian tirukan makrojnya, panjang pendeknya seperti itu, sehingga nanti akan hafal dengan lagu murotal, dengan lagu tartil yang bagus.
Oke, kita lanjut. Untuk mengakhiri pembelajaran kita tentang surat Al-Fatihah ini, anak-anakku sekalian, tugas untuk kalian adalah yang pertama, baca surat Al-Fatihah sesuai dengan makhraj dan panjang pendeknya. Minta petunjuk kepada ustadz atau guru ngaji kalian atau kepada orang tua kalian di rumah masing-masing. Ditanyakan apakah sudah betul makhrajnya, panjang pendeknya atau belum. Nanti kalau sudah, boleh kalian itu buat voice call, rekaman suara atau dengan rekaman video juga boleh. Kalian membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan makhrajnya, dengan panjang dan pendeknya. Kemudian hafalkan beserta artinya. Bukan hanya bisa membaca, tetapi kalian juga harus hafal, karena surat Al-Fatihah ini akan dipakai setiap hari, setiap kali kita melaksanakan sholat, bahkan di setiap rakaat dalam sholat kita. Kalau kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Padahal sholat itu adalah amal yang akan pertama kali dihisab untuk kita semuanya. Berikutnya, pelajari lagunya yang bagus, seperti tadi di video yang sudah Pak Guru contohkan kepada kalian. Pelan-pelan kalian menyesuaikan panjang pendeknya lagunya, insya Allah kalian akan mahir menguasai surat Al-Fatihah ini. Oke, sementara begitu dulu pertemuan kita pada pembelajaran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Pak Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.